Dalam pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat, Presiden kita Prabowo Subianto menyampaikan hasil perundingan dengan AS. Donald Trump resmi menurunkan tarif impor terhadap produk Indonesia dari 32% menjadi 19%, yang dimana sebelumnya muncul kekhawatiran masyarakat tentang hasil perundingan itu. Tapi Presiden kita berhasil membuktikan ke rakyat Indonesia bahwa keputusan yang diambil adalah salah satu keuntungan besar untuk Indonesia. So I think we need to, for us, it was a wake-up call, right? If I were an American, I understand the point of view of the Trump administration. I think, America cannot be, right? The whole world considers America to be a nice market, and then on the other way around, they don't also open their market to American goods. So there will always be, it's the duty of every leader to try to protect their people. But if you go in a tariff war, where will it stop, right? But for us, it's a wake-up call. So I said, now I tell my guys, my team, and I will talk to the business people. We must be more efficient. We must be more daring. We must be more, not always rely on an easy market. Oh, United States. I think this is opening up. But yes, and then that's why now we have a CEPA with the EU. We also have witnessed the signing of CEPA with Canada, and I think we are more and more trying to get these type of agreements with most markets, also with Latin America, with RCEP and TPP, etc. So we also are joining OECD. We requested to join. We've joined BRICS. So we believe that we should, be in all the markets that we can. But basically, more important is actually the Indonesian market. We are nearly 300 million people. So we must actually boost our capacity, our buying power. That's why I want to really empower the poor of Indonesia. That will create domestic consumption. When you campaigned, you gave your desire to increase the growth rate from 5% a year to 8% a year. What other steps are you taking? What industries do you see coming in the future to Indonesia? And what would you say to Americans and others about why they should invest in Indonesia today so we can get that 8% growth rate? I think 8% is very achievable. It's very achievable. As I mentioned to you, for instance, even with this free meal program, we are creating directly 1.5 million jobs. Directly. And there's 30,000 kitchens times 50 people working in the kitchen. 2 or 3 shifts, so 50 people times 30,000. That's 1.5 million. So the economic experts tell me that 1% growth will create 400,000 jobs. Well, we created already 1.5 million jobs. That's 3%. And that's not even
with the 81,000 cooperatives, there we calculate we will also create at least another 15 jobs. But the beauty of the whole thing is that each kitchen has created 15 local entrepreneurs. One selling their eggs, the other one selling vegetables, the other one selling fish, this one selling meat, the other one so. And each of these 15 vendors or suppliers will have at least 5, 10 or 15 workers. So foreign investors will be witnessing a growing economy which attracts capital. I think so. Growing economy, and if these people have money, what do? They will buy shoes, clothes. They want to improve their housing. They want each to buy maybe motorcycle, television. So I think this is the way. I mean, program makan bergizi gratis, biasa disebut MBG. Program Prabowo Subianto ini yang bertujuan mengatasi masalah gizi buruk, stunting, dan mendukung tumbuh kembang anak menjadi lebih sehat, terutama pada anak sekolah. Program ini diluncurkan sejak Januari 2025. Tapi naasnya, data per 25 Juni setidaknya ada 1.376 anak sekolah diduga menjadi korban dari keracunan makan bergizi gratis. Deretan kasus keracunan makanan bergizi gratis MBG mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Pihak sekolah bahkan meminta siswa untuk tidak melanjutkan makan. Polisi hingga Balai Pengawasan Obat dan Makanan sampai turun tangan memeriksa saksi dan sampel MBG. Keracunan MBG antara lain terjadi di wilayah Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat, dengan jumlah siswa keracunan mencapai lebih dari 360 orang. Begitu juga di Garut, ada 150 siswa dari 3 sekolah yang keracunan MBG. Lalu di Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah tercatat ada 230 siswa yang keracunan. Bu, dan setiap kali ada pemberitaan soal keracunan lah, soal anak-anak yang masuk ke rumah sakit, kami selalu mendengar BGN sudah banyak berulang kali minta maaf, tapi berulang kali juga kasus masih terjadi. Jadi bagaimana ini, Bu? Baik, saya mau ulang lagi minta maafnya. Kali ini sebagai Wakil Kepala Badan yang baru atas nama BGN dan atas nama seluruh SPBG di Indonesia, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada anak-anak yang penerima manfaat, kepada para orang tua anak-anak, bahwa kami belum bisa memberikan yang semaksimal mungkin seperti harapan anak-anak maupun orang tua. Tetapi kami berjanji, kami akan terus memperbaiki sistem tata kelola dan semuanya, sehingga kejadian-kejadian seperti yang diduga keracunan dan lain-lainnya insya Allah bisa diminimalisir atau malah tidak ada sama sekali. Kami memang lagi menyelidiki dan sudah agak menemukan benang-benang merahnya lah. Apa itu? Mulai ini, misalnya begini, rata-rata yang mengalami ini adalah dapur yang baru 1 bulan ini beroperasi. Jadi rata-rata dapur baru. SPPI-nya juga masih baru, batch 3. Kemudian apa namanya itu dulu ya, itu dulu. Artinya kalau yang lain-lain saya belum bisa ungkapkan. Oke. Tapi kelihatannya itu rata-rata tuh penyebabnya pada tata kelola ya, Mbak. Jadi misalnya masaknya itu terlalu cepat, karena masakan yang baru dimasak ini nggak boleh lebih dari 6 jam. Misalnya kalau dimasak jam 12 malam, jam 6 pagi harus dikonsumsi. Nah ini paling telat ya. Paling bagusnya ya 4 jam. Nah seperti itu. Nah ada juga yang penyebabnya kurang pendinginan, karena dimasak banyak itu harus didinginkan. Ada yang tidak mendinginkan.
Ini jadi faktor human error ya Mbak. Kadang-kadang begini, dia nggak menjalankan SOP. Baik itu si pemilik ini harusnya juga ikut mengawasi maupun dari tingkat di SPPG kami, kepala SPPG. Ini harusnya kan SOP-nya itu kalau masak itu sekitar jam 2 sampai jam 3. Nah ini ada masak yang jam 8 malam. Kemungkinan bisa jadi ini tanda kutip mungkin malam lah gitu ya, terus dimasak duluan. Nah ini pengetahuan ini yang kita akan segera, bukan segera lagi, dalam waktu yang singkat-singkatnya kita benahi. Misalnya apa? Minggu ini kita sudah mulai melakukan pelatihan penjamah makanan. Jadi yang di dapur-dapur itu kita latih, dilatih dari Departemen Sosial, dilatih dari Departemen Kesehatan, kemudian juga dengan chef yang kita undang, supaya mereka punya pengetahuan bagaimana teknik memasak. Karena ini dalam jumlah banyak dan harus menyajikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kan banyak yang merasa bahwa seharusnya ini zero mistake, tidak boleh ada error karena ini menyangkut bisa menjadi nyawa manusia ini taruhannya Bu ya. Kalau kita lihat kemarin Kepala BGN sendiri Pak Dadan sudah melihat sendiri bagaimana korban-korban keracunan itu yang di Cipohor itu kan banyak sekali Bu ya yang digor. Nah, kalau solusi jangka pendek yang diambil adalah menghentikan operasi dari SPPG-nya, itu kan dianggap solusi yang kasus per kasus aja Bu. Sementara yang diinginkan adalah evaluasi total. Nah, evaluasi total itu akan dimulai dari mana Bu? Kami kan sudah umumkan bahwa kami membentuk tim investigasi. Lalu tadi kami akan melakukan pelatihan penjamah makanan. Jadi yang di dapur ini bukan hanya kepala SPPG-nya, seluruh yang masak kita akan latih. Ini sudah mulai, minggu ini sudah kita mulai. Jadi nanti di tiap-tiap wilayah akan kita sewa tempat untuk dilakukan pelatihan. Kemudian yang ketiga, kita tegakkan lagi SOP. Kita berapa malam, makanya saya bilang saya nggak tidur nih, berapa malam ini saya dengan Pak Sony terus untuk kita video call dengan para SPPG, bahwa kemudian saya juga sampaikan kepada pihak yayasan, saya dengan keras mengatakan tolong Anda jangan kalau mau dapat menjadi mitra aja keras-keras, usaha keras, tapi ketika sudah menjadi mitra Anda tidak ikut mengawasi. Harus ikut mengawasi, dan saya wajibkan mereka untuk menyiapkan chef sebagai untuk second opinion. Untuk ini kan ini ada chef nih yang disewa, yang relawan-relawan chef yang di BGN. Nah, tapi harus ada nih chef dari yayasan. Artinya gimana supaya saling mengawasi. Nah Bu, selain soal pengawasan Bu ya, karena sekarang semenjak kasus-kasus keracunan ini bermunculan, akhirnya dalam tanda kutip masalah-masalah BMBG yang lain, borok-borok yang lain itu ikut dikuliti Bu. Jadi bukan saja soal keracunan, tapi juga kualitas dari menu makanan MBG. Saya yakin Ibu sudah lihat macam-macam, ada yang cuma kacang rebus dengan roti selai, itu banyak Bu, baru-baru ini beredar kan, atau makanan biskuit, makanan kemasan ultra proses. Prosesnya itu akan diperbaiki nggak Bu kualitas makanan kita yang saya bilang itu, saya orang yang tidak setuju dengan ultra proses. Saya akan perbaiki di sini karena saya tim investigasi nanti. Saya ditugaskan di sini diinvestigasi, dan saya menemukan itu tidak sehat. Nah, nanti kita akan perbaiki itu. Kita akan memakai nanti produk-produk lokal. Seperti tujuan Pak Prabowo semula. Karena MBG ini, program MBG ini bukan sekedar memberi makan pada anak-anak, tetapi adalah bagaimana menghidupkan rantai pasok. Bagaimana ada menghidupkan, dan ini jalan tol untuk pengentasan kemiskinan. Yang menjadi sorotan masyarakat yaitu reshuffle Menteri Keuangan. Ya, sebagaimana kita tahu, Ibu Sri Mulyani telah dipercaya menjabat sebagai Menteri Keuangan selama 14 tahun atau 3 periode dalam 3 era kepresidenan. Tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 di era Pak SBY. 2016 sampai dengan tahun 2024 di era Pak Jokowi, dan 2024 sampai dengan 2025 di awal era Pak Prabowo.
per 8 September 2025, Purbaya Yudi Sadewa resmi menjadi Menteri Keuangan saat ini. Ya, Pak Purbaya sering kali memicu perdebatan karena gaya bicaranya yang belak-belakan dan mendapat julukan Menteri Koboi. Itulah sosok beliau, tapi jangan ragu dengan kebijakannya beliau. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara 1. Menteri Keuangan. Ini adalah Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran yang baru. Purbaya dilantik menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Ia diambil sumpahnya sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Senin 8 September 2025. Bagaimana sepak terjang Purbaya Yudi Sadewa? Purbaya Yudi Sadewa lahir di Bogor pada 7 Juli 1964. Ia meraih gelar sarjana teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung. Purbaya kemudian melanjutkan studi di Purdue University Amerika Serikat dan meraih gelar Master of Science dan Doctor of Philosophy dalam bidang ilmu ekonomi. Karir profesionalnya berawal sebagai field engineer di Schlumberger Overseas SA di tahun 1989 hingga 1994. Purbaya kemudian berpindah ke dunia riset ekonomi sebagai senior ekonomis di Dana Reksa Research Institute di tahun 2000 hingga 2005. Di tahun 2006 hingga 2008, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Dana Reksa Securities. Di tahun 2005 hingga 2013, Purbaya menjabat sebagai Chief Economist Dana Reksa Research Institute. Kemudian di tahun 2013 hingga 2015, ia menjabat sebagai anggota Dewan Direksi PT Dana Reksa Persero. Purbaya mengawali kiprah politik dan pemerintahan sebagai staf khusus bidang ekonomi di Kemenko Perekonomian pada era 2010 hingga 2014 dan juga menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional. Ia kemudian menjabat sebagai Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden pada 2015 serta staf khusus bidang ekonomi di Kemenko Polhukam di tahun 2015 hingga 2016. Kemudian di tahun 2016 hingga 2020, Purbaya dipercaya sebagai Wakil Ketua Satgas Depot Leneking dan staf khusus bidang ekonomi Kemenko Maritim. Purbaya juga sempat menduduki Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi di tahun 2018 hingga 2020. Purbaya terus melanjutkan karirnya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mulai 3 September 2020. Jabatan inilah yang mempertegas perannya sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Ia juga sempat menjabat sebagai komisaris di Holding BUMN Pertambangan PT Inalum. Senin 8 September 2025, Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara Jakarta bersama sejumlah menteri dan wakil menteri lainnya.